Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Dwi Septiana dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemenuhan tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan. Baik, pada tugas 3 ini saya diminta untuk melakukan praktikum spanning tree protokol. Di sini agar dapat memahami konsep dan penerapan spanning tree protokol, kita diminta untuk melakukan pemasangan switch secara redundant yang bersifat fault toleran melalui software simulator pakai tracer. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk nomor 1, saya sebelumnya sudah melakukan instalasi Kisco pakai tracer. Lalu pada nomor 2 kita diminta untuk membuat topologi sebagai berikut. Mohon maaf sebelumnya, untuk pelaporan praktikum sendiri kita memiliki 3 poin utama, yaitu saya diminta untuk melakukan video verifikasi konfigurasi pada langkah 5, 6, dan 7. Nomor 2 pada video verifikasi hasil konfigurasi untuk langkah ke-9, dan juga nomor 3 pada video verifikasi koneksi antar PC pada langkah 11. Saya akan melakukan praktikum untuk nomor 1 sampai dengan 3 ini pada satu video. Baik, saya akan mulai praktikumnya. Di sini yang pertama kali saya akan membuat topologinya pada Kisco paket tracer. Sweetnya 1, 2, dan 3. Saya akan menggunakan kabel otomatis saja. Ini baik, ini sudah terbentuk topologi yang sama. Di sini ada biji 1, biji 0, switch 0, switch 1, switch 2, dan juga switch 3 di sini. Lalu setelah itu kita akan memasang alamat IP pada biji 0 dan alamat 192.168.10.5. Divisi 1, baik, pada 1, 5, 6. Setelah itu pada poin 3, setelah kita memasangkan alamat IP, kita ke nomor 4. Pada nomor 4 ini dijelaskan secara default perangkat switch Kisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus bagi. Jadi pada protokol spanning tree ini
ini sudah ada topologi loop yang akan diputus secara otomatis, dan salah satu port akan berstatus blocking. Lalu kita akan lanjut ke nomor 5. Pada poin nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, yaitu dengan melakukan verifikasi tiap-tiap switch dengan menggunakan perintah show spanning tree. Berikut contoh verifikasi pada switch 1. Kita diminta untuk membandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID-nya. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch not root bridge. Ini kita akan coba pada switch 0. Tampilannya kita dulu, kita show spanning. Nah, di sini kita bandingkan ada disk download. Nah, pada status ini ada tulisannya blocking pada F03. F03 nya sebagai di sini tulisannya blocking. Lalu kita coba ke switch lainnya. Di sini kan pada poin 6 misalnya switch 3, kita coba ke switch 3. Nah, di sini statusnya dan itu statusnya hanya already. Kita coba ke switch 1. Nah, di sini coba statusnya itu ada everyday switch 2. Di sini juga nggak ada everyday untuk blockingnya. Nah, di sini dijelaskan kita akan membandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Jika nilainya sama seperti contoh pada gambar 5.13, maka dapat disimpulkan switching melakukan root bridge ya. Nah, ini termasuk root bridge. Untuk switch 1 ini juga root bridge. Ini yang akan dibandingkannya. Lanjut. Nah, setelah itu pada poin 7 pilih switch 2 yang memiliki port berstatus blocking dan verifikasi menggunakan SH spanning tree. Kita diminta untuk melakukan SH spanning tree. Nah, tadi kita hanya SH spanning ya. Untuk perintahnya kita ulangi lagi aja, spanning tree. Nah, ini untuk perintah yang benar, SH spanning tree. Di sini ada status untuk blocking. Nah, di sini nilai untuk MAC address
pada root ID dan bridge ID. Jika nilainya terlihat ini tadi ya, ada statusnya BLK, itu berarti dia termasuk statusnya blocking. Berarti pada status ini berada pada F03. Nah, pada status blocking sendiri ini terjadi karena spanning tree protocol ini akan memilih switch dengan MAC address yang paling rendah. Nah, di contoh sendiri tadi berada pada F023 dan berada pada switch 2. Nah, untuk praktikum saya ini berada pada switch 0 dengan port F03 sebagai blockingnya. Ini coba kita ulang lagi untuk perintahnya spanning tree. Nah, ini berarti dia termasuk yang root bridge ya. Yang tadi coba 1, 3, ini juga root bridge-nya. Spanning tree, ini juga root bridge. Nah, berarti untuk nomor 1 ini sudah terlaksana. Untuk poin 5, 6, dan 7 kita lanjutkan ke nomor 2 untuk video verifikasi hasil konfigurasi pada langkah 9. Untuk langkah ke-9 kita akan ke langkah 8 dulu. Dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 akan melewati switch 1, switch 3, dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 terputus, maka lalu lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, 2, dan 0. Nah, dalam contoh tersebut, ketika biji 0 dan biji 1 melakukan koneksi, dia akan melewati switch 1, switch 3, dan juga switch 0. Ini normalnya. Lalu jika saluran dari switch 1 dan 3 diputus, maka lalu lintas datanya akan secara otomatis berpindah ke switch 1, switch 2 ke switch 0. Nah, di sini jalurnya jika terpotong. Nah, di contoh tadi untuk blocking sendiri berada pada switch 2. Di sini di switch 2 ini bentar. Lalu kita coba saja langsung ke poin 9 untuk membuktikan perintahnya itu menggunakan ping strip T. Di sini T sendiri itu dia akan berjalan terus, pingnya akan berjalan terus, tidak akan berhenti setelah time-nya. Kita ke PC 0 di desktop, kita akan jalankan ping T, T,
pin 192 168. Nah, di sini terlihat saat kita melakukan tes koneksi antara PC 0 dan PC 1, dia terhubung ya, ditunjukkan dengan replay from pada IP 10 yang berarti itu milik PC 1. Nah, kita akan coba memutuskan jalurnya di sini. Nah, ini kan terlihat F00 dan F01. Di sini F02 dan 011. Coba kita cek kembali switch 0 GN. Tadi habis terputus spinning. Nah, blockingnya tadi sebelumnya di F03 ya, tadi karena terputus ganti ke F011. Nah, F011 sendiri itu berada di sini blockingnya. Nah, secara normal untuk koneksi antara PC 0 dan PC 1 itu dari switch 1 3 0 lalu ke PC 1. Nah, kita coba karena tadi sudah dicoba, tetap berjalan. Untuk koneksinya kita lanjut ke poin 10. Kita akan mencoba memutuskan jalur koneksinya antara switch 1 dan switch 3. Kita coba hapus koneksinya. Mungkin bentar. Sorry guys. Nah, kita ke sini. Nah, karena ini kita sudah putus jalur switch 1 ke switch 3, kita cek di comment formnya. Nah, di sini terlihat koneksi antara PC 0 dan PC 1 terputus ya, dengan adanya keterangan request timeout. Nah, port yang sebelumnya terhubung nanti akan otomatis menyala karena kita menggunakan protokol spanning tree protocol. Kita coba cek, seharusnya ini sudah Nah, pada poin 11 di sini verifikasi koneksi. Pada poin 3 kita diminta untuk verifikasi koneksi antar PC. Untuk verifikasi antar PC ini kita melihat kembali pinnya antar jalur switch 1 dan 3 yang udah terputus tadi. Nanti secara otomatis karena kita menggunakan spanning tree protocol itu akan mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 tadi ya, di port F011, sehingga koneksi antar PC 0 dan PC 1 tadi akan terhubung kembali. Nah, kita coba cek, tadi sudah dicoba belum keluar hasil, masih request time. Nah, di sini setelah tadi request timeout, dia akan berjalan kembali.
karena kita menggunakan perintah T tadi, dia akan terus berjalan nih. Di situ ada request timeout dan dia akan berjalan kembali. Jadi sekarang jalur koneksinya tidak dari switch 1 ke switch 3 dan ke switch 0, tapi ke switch 1, switch 2, ke switch 0, baru ke PC 1. Mungkin cukup sekian untuk praktikum mata kuliah administrasi jaringan saya. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam praktikum saya, mohon diberikan arahan dan juga bimbingannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.